Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya, pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet horornya Cerita Horor Nyata yang ada di Twitter, yang menceritakan tentang sebuah warung yang ada di Alas Roban. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu saya masih tinggal di Secang, Magelang. Kami sekeluarga akan pergi ke Jakarta menggunakan kendaraan pribadi. Sejak pagi, saya dan keluarga sudah sibuk prepare dan packing. Kami sekeluarga berniat akan berlibur, ya sekaligus silaturahmi ke saudara yang ada di Jakarta. Kami berniat berangkat dari Magelang sore hari. Jadi perjalanan akan lebih santai. Dan Bapak bermaksud menghindari keramaian dengan tidak melakukan perjalanan jauh di siang hari. Dan berangkatlah kami sekeluarga dari Magelang kira-kira jam 4 sore. Rute yang kami ambil melalui jalur utara. Selama perjalanan kami tidak memiliki firasat buruk apapun. Dan perjalanan panjang pun dimulai. Tak terasa hari sudah mulai gelap. Dan adzan maghrib pun sudah berkumandang. Kami sekeluarga memutuskan untuk istirahat saja sejenak di masjid sekaligus menunaikan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, kami pun melanjutkan perjalanan. Semakin jauh kami melaju, malam semakin larut menemani perjalanan kami. Yang semula di awal perjalanan suasana di dalam mobil begitu ramai dan penuh canda tawa saya dan kedua adik saya, kini berubah perlahan menjadi sepi. Mungkin karena ibu dan kedua adik saya sudah tidur lelap. Dan yang masih terjaga saat itu hanya saya dan bapak. Jam menunjukkan pukul 10.30 malam. Kami sudah memasuki area Alas Roban. Jalanan berliku di tengah hutan dan tanah alas, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Di sini suasana sudah mulai mencekam. Bapak mengurangi laju kecepatan mobil karena kondisi jalan yang gelap berliku, penuh tanjakan dan turunan. Yang kiri dan kanannya jurang. Saya dan bapak merasa ada hal yang ganjil dan aneh. Sejak kami memasuki area Alas Roban, kami tidak berpapasan dengan kendaraan lain sama sekali, seperti bus atau kendaraan lain. Padahal jalur ini termasuk rute yang sering digunakan untuk menuju kota Tegal. Setelah melaju beberapa saat, tiba-tiba saja, brak! Astagfirullah! Mobil yang kami naiki menabrak sesuatu di tengah jalan. Bapak langsung menepikan mobil ke pinggir jalan dan mengambil senter yang ada di dashboard. Saya dan bapak kemudian turun dari mobil untuk melihat apa yang terjadi. Ibu dan kedua adik saya yang terbangun mendengar suara benturan tadi langsung panik dan mau keluar dari mobil. Namun bapak melarang dan menyuruh mereka agar tetap di dalam saja. Kemudian saya bergegas memeriksa bagian depan mobil. Dan bapak memeriksa bagian bawah sampai belakang mobil.
Saya benar-benar yakin benturan sekeras tadi seharusnya bisa membuat bumper mobil penyok atau bahkan memecahkan lampu spion. Namun, setelah saya periksa dengan seksama, tidak ada satupun goresan di bagian depan mobil. Bahkan debu dan sedikit lumpur yang menempel pada bumper mobil pun masih utuh tak tersentuh. Jujur saja saya kaget dan heran. Lalu bapak yang memeriksa bagian bawah sampai belakang mobil juga tidak menemukan kejanggalan yang lain. Ya, kemudian saya memanggil bapak agar ikut memeriksa bagian depan mobil. Mungkin dengan mencari berdua, kita berdua bisa menemukan kerusakan mobil akibat benturan keras tadi. Kami sudah memeriksa beberapa kali setiap sudut bagian depan mobil, tapi tidak ada satupun bekas benturan. Lalu, apakah yang kami tabrak tadi? Karena kami merasa ada yang tidak beres, saya dan bapak lekas masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan. Kedua adikku langsung pindah posisi duduk. Yang semula duduk di kursi paling belakang, sekarang pindah di kursi tengah bersama ibu. Dan saya duduk di kursi depan menemani bapak. Kami pun terus melaju di kegelapan malam alas roban. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Kedua adikku sudah tertidur lagi. Yang terjaga kali ini saya, bapak, dan ibu. Tidak lama kemudian hujan mulai turun. Hujannya hanya rintik-rintik, namun cukup untuk mengganggu pandangan. Sampai bapak harus membunyikan klakson di setiap akan memasuki tikungan yang tajam. Saya dan ibu sengaja tidak membahas kejadian tadi agar bapak tetap tenang dan bisa berkonsentrasi di jalan. Lalu dari kejauhan terlihat ada sepercik cahaya neon. Alhamdulillah, sudah terlihat pemukiman, pikir saya. Setelah semakin dekat, ternyata itu adalah sebuah warung makan pecel lele, tepat di sudut tikungan di bawah pohon. Akhirnya untuk menenangkan suasana kami memutuskan untuk singgah sejenak di situ. Saya dan keluarga pun turun dari mobil. Entah karena mengantuk atau ceroboh, kaki saya terbentur pasak penanda kilometer area. Di situ tertulis kilometer 15. Saya dan keluarga masuk ke dalam warung itu. Penjualnya ramah. Dengan logat khas Pekalongan, kami memesan makanan dan minuman panas. Iseng-iseng saya bertanya, "Kok jam segini masih buka, Pak? Bapak jualannya sendirian?" Penjual itu menjawab, "Iya, Mas. Ini sudah mau tutup kok. Masnya dateng. Saya jualan sama istri saya. Itu istri saya," ucapnya sambil menunjuk ke arah pintu. Saya dan bapak kaget. Sejak kapan ada orang yang berdiri di samping pintu warung masuk? Padahal tadi kami masuk lewat arah yang sama, dan di sana hanya ada pohon besar. Ya sudahlah, saya tidak terlalu mempedulikannya, karena sekarang perhatian saya tertuju pada ayam yang sedang digoreng. Akhirnya kami makan dengan lahap. Ternyata rasa sambalnya enak sekali, sangat cocok di lidah. Sampai-sampai saya nambah sambelnya 2 kali. Setelah kenyang menyantap ayam goreng, kami bergegas kembali ke mobil. Saat mau masuk mobil, kaki saya terbentur lagi dengan pasak penanda kilometer 15 tadi. Oke, saya ceroboh karena letak pasak itu persis di dekat pintu mobil. Jadi wajar saja kalau saya terbentur pasak itu lagi.
Mobil kami pun mulai melaju, ditemani hujan rintik-rintik yang terus mengguyur kawasan itu. Setelah beberapa saat, akhirnya kami keluar dari Alas Roban dan menuju Tegal. Singkat cerita, kami sudah menyelesaikan liburan kami di Jakarta. Karena tidak ingin mengalami kejadian seperti kemarin lagi, Bapak memutuskan untuk berangkat dari Jakarta pagi hari saja. Jadi ketika nanti masuk ke Alas Roban, hari itu masih siang. Setelah berjam-jam kami menempuh perjalanan, akhirnya kami memasuki area Alas Roban tadi sekitar jam 1 siang. Nah, saya penasaran dengan warung pecel lele yang waktu itu kami singgahi karena rasa sambelnya yang enak itu. Namun sayang, warung pecel lele biasanya buka ketika sore menjelang malam hari. Adik saya tiba-tiba ingin buang air kecil. Bapak kemudian menepikan mobil di tikungan jalan yang agak luas dan menyuruh adik untuk buang air kecil mepet dengan mobil. Sambil istirahat sejenak sekaligus menikmati pemandangan Alas Roban di siang hari, tidak bisa dipungkiri lagi kalau pemandangannya sangat indah. Secara tidak sengaja, saya melihat sebuah pasak kilometer bertuliskan kilometer 15. Saya kaget luar biasa. Itu pasak yang membentur kaki saya tempo hari. Dan posisi pasak itu persis di tepi jurang. Dan seingat saya lagi, posisi warung pecel lele itu kira-kira 3 meter di belakang pasak itu tadi. Saya langsung memanggil bapak dan ibu untuk menunjukkan pasak tadi dan lokasi warung. Setelah diamati, tikungannya persis seperti waktu itu. Ada pohon besar di tepi jalan dan ada pasak bertuliskan kilometer 15. Namun 1 meter di belakang pasak itu sudah jurang. Jurang yang begitu dalam. Kesimpulannya, waktu itu kami sedang makan di pinggir jalan dan tepat melayang di atas jurang. Hanya satu hal yang bisa menjelaskan kejadian itu. Ternyata kami saat itu makan di warung goib. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah cerita pendek dari cerita horor nyata ya. Serem juga ya. Ternyata beliau sekeluarga makan melayang di atas jurang. Sebenarnya kalau warung Alas Roban itu banyak ya yang menjumpai sebuah warung-warung goib di sana. Ada di video saya lupa itu cerita tentang warung goib yang ada di Alas Roban itu kan juga pernah itu. Tapi ini makanya nggak di pinggir jurang. Kalau yang di cerita saya sebelumnya ya udah lama sih, berapa bulan itu ya. Itu makanya di tempat kayak bangkai-bangkai mobil lah. Jadi kalau ada kecelakaan di Alas Roban itu, truk atau mobil itu ditaruh di satu tempat di sisi jalan. Jadi mereka itu makanya di situ. Oke, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Semoga kalian semua suka. Selamat siang dan selamat beristirahat.